Halo semua, di video kali ini kita akan membahas isi buku yang saya buat ya. Sini judul bukunya adalah Belajar Excel dari Nol Hingga Mahir. Ini buku ini berisi bonus CD yang berisi file Excel untuk latihan mandiri ya. Oke, langsung saja di sini kita ke bab kedua ya. Di bab kedua di sini kita punya eh, fungsi dan formula. Nah, sebelum ke fungsi dan formula, di sini penting untuk diingat bahwa kita harus mengetahui pengaturan regional setting komputer yang kita gunakan ya. Karena apa? Karena beberapa negara memiliki penggunaan yang berbeda-beda terkait dengan regional setting ini ya. Oke, salah satunya adalah tanda desimal. Beberapa negara menggunakan tanda koma sebagai tanda desimal, sementara yang lain menggunakan titik. Ini dapat mempengaruhi bagaimana Excel membaca dan menangani nilai desimal dalam rumus. Misalnya rumus yang memerlukan desimal seperti 3,14 mungkin perlu ditulis sebagai 3,14 tergantung pada pengaturan regional settingnya ya. Oke, kemudian untuk pemisah kolom, selain tanda desimal, pemisah kolom juga berbeda di berbagai negara. Beberapa negara menggunakan koma sebagai pemisah kolom dalam rumus Excel, sementara yang lain menggunakan titik koma atau semikolon ya. Oke, kemudian ini menyesuaikan pengaturan regional di Excel. Oke, ini ada langkah-langkahnya. Kebetulan komputer saya menggunakan regional setting bahasa Indonesia ya, jadi menggunakan titik koma sebagai pemisah kolomnya. Kemudian ke sini ada langkah-langkahnya, kita skip saja karena mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bagaimana caranya ya. Nah, di sini kita akan membahas fungsi database, yaitu mengelola data dengan efisien ya. Jadi ada beberapa fungsi Excel yang memang diperuntukkan untuk mengelola database. Sebenarnya fungsi-fungsi ini atau fungsi ada berapa fungsi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin yang nanti akan kita bahas hanya the fresh, the count, kemudian the jet, dan the sum ya. Oke, ini fungsi ini di fungsi reguler juga ada, meski misalnya defresh ini kalau di fungsi reguler ada fresh ifs ya, kemudian the count ini contif, kemudian the jet ini bisa VLOOKUP, bisa index fetch. Pokoknya ini di jet ini untuk melookup data ya, kemudian di sum ini bisa sum if, bisa sum product, dan seterusnya. Oke, kita ke the fresh function ya. The fresh function adalah fungsi the fresh di Microsoft Excel yang salah satu fungsi database yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari seluruh baris yang memenuhi kriteria. Nah, ini ada struktur fungsi the fresh, yaitu the fresh, kemudian database, field, dan kriterianya. Nah, di sini database merupakan rentang data atau kisaran sel yang berisi tabel data atau database yang ingin Anda analisis. Kemudian untuk field sendiri merupakan nama kolom atau header kolom dalam database yang akan dihitung rata-ratanya. Nah, yang terakhir adalah kriteria, merupakan rentang sel atau tabel yang berisi kriteria yang harus dipenuhi agar data dapat dihitung ya. Oke, ini contohnya, contoh database-nya. Ini sederhana sekali, tapi untuk lebih memudahkan ya, memang saya buat contohnya sangat sederhana, yaitu produk penjualan dari celana kemeja di masing-masing wilayah. Di sini kita akan mencari rata-rata dari penjualan produk celana di wilayah Jawa Barat. Ini saya sudah buatkan untuk ininya ya, untuk file Excel-nya. Di sini kita punya produk, kemudian penjualan, dan wilayah. Anggap saja ini sebuah database ya, meskipun syarat dari database tentu adalah data
yang besar dan kompleks biasanya ya, tapi tetap terstruktur layaknya sebuah database yang bisa diambil atau digunakan sesuai kebutuhan kapanpun, seperti itu ya. Tapi sebagai contoh kita gunakan yang database sederhana seperti ini. Nah, tugas kita adalah mencari rata-rata untuk produk celana di wilayah Jawa Barat ya. Jadi rata-rata penjualannya untuk produk celana di Jawa Barat itu ada berapa berdasarkan database yang ada di sini. Nanti kita compare juga menggunakan fungsi reguler di Excel, yaitu average IPS ya. Oke, di sini di D11 ini contoh penggunaan Devresh adalah sebagai berikut, sama dengan kemudian kita gunakan Devresh ya. Nah, ini kita gunakan Devresh, kemudian untuk database-nya di sini sintaksnya database, field, dan kriteria. Maka untuk database-nya adalah karena ini berupa database, contoh database, maka blok semua ininya ya database-nya berikut dengan header-nya, yaitu produk, penjualan, dan wilayahnya B2 sampai dengan D8, kemudian semikolon. Dan untuk field-nya, nah ini untuk field itu maksudnya adalah data atau data yang akan kita kalkulasi ya. Jadi makanya karena data yang akan kita kalkulasi adalah untuk produk dan penjualan di wilayah Jawa Barat, maka kita bisa blok yang mulai dari penjualannya, kemudian semikolon. Nah, ini penjualannya semikolon, kemudian baru untuk kriterianya. Nah, ini untuk kriterianya adalah kriteria yang akan kita cari, yaitu celana di wilayah Jawa Barat. Oke, jadi mana yang harus kita blok adalah yang ini, ini sampai dengan ini ya. Oke, B10 sampai dengan C11. Kalau sudah, tinggal tutup kurung dan enter. Nah, ini sudah muncul rata-ratanya adalah 84.071.000. Kita ulang lagi di sini, Devresh untuk database-nya blok rank-nya, kemudian karena yang akan kita cari adalah di kolom penjualan, maka ambil yang C2 atau header dari kolom penjualan ini. Kemudian untuk kriterianya, karena kriterianya celana dan Jawa Barat, maka tinggal blok untuk ininya ya. Oke, hasilnya adalah 84.071.000. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan average IPS ya? Nah, ini kita bisa gunakan sama dengan, kemudian kita pakai average IPS. Di sini kita gunakan average IPS. Nah, di sini sintaksnya average rank, kriteria rank 1 dan kriteria 1 ya. Kemudian kriteria rank 2 dan kriteria 2, seperti itu ya. Seterusnya kalau di sini titik artinya sama dengan yang ada di sini ya. Oke, average rank. Nah, average rank-nya yang mana? Maka karena ini bukan khusus untuk database, maka average rank-nya tentu yang diambil adalah yang untuk akan kita olah saja ya. Jadi untuk headernya nggak usah kita ambil. Jadi di sini langsung C3 sampai dengan C8. Kemudian semikolon, nah baru untuk kriteria ranknya. Kriteria ranknya yang mana? Karena yang pertama adalah celana ya. Yang pertama adalah celana, maka kriteria ranknya tentu yang kita blok adalah yang B3 sampai B8 ini. B3 sampai dengan B8 semikolon, baru untuk kriteria satunya kita ambil yang celana. Kalau sudah semikolon, kita beralih ke kriteria rank yang kedua. Kriteria rank yang kedua yang mana? Ya, berarti yang wilayah ini ya, yang D3 sampai dengan D8.
semikolon, kemudian yang terakhir adalah kriteria duanya. Kriteria duanya karena di sini adalah wilayah, maka otomatis bisa ambil yang C11 ini. Kalau sudah, tinggal tutup kurung dan enter. Nah, ini hasilnya sama, 84.071.000. Ini juga sama, 84.071.000 ya. Nah, ini kalau kita misalnya ini kita ganti ke Jawa Tengah. Tidak ada ya, karena penjualan celana di Jawa Tengah itu tidak ada adanya kemeja, maka di sini kita bisa ganti dengan kemeja. Nah, ini muncul 77.206.000 ya. Oke, ini yang untuk defresh. Kemudian kita lihat di sini defresh hasilnya sama, 84.071.000. Kemudian kita ke the count-nya. The count, fungsi the count di Microsoft Excel adalah salah satu fungsi database yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu dalam database atau rentang data tertentu. Fungsi ini sangat berguna untuk menghitung jumlah entitas atau data yang sesuai dengan kriteria tertentu, memungkinkan analisis data yang lebih terperinci. Nah, ini kita lihat strukturnya atau sintaksnya, yaitu the count, kemudian database, field, dan kriteria. Sama ya, sama dengan yang defresh tadi. Database, field, dan kriteria. Database juga sama, kemudian fieldnya sama, dan kriterianya juga sama. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan contohnya ya. Di sini kita coba pakai yang the count. Nah, ini ya, yang the count. Di sini kita akan mencari sama dengan, kemudian kita gunakan the count ya. Kita gunakan the count. Kemudian untuk database-nya seperti biasa kita blok semua untuk database-nya B2 sampai dengan E7, kemudian semikolon. Dan untuk field-nya karena kita akan mencari HR, berarti kita blok klik yang ini ya, yang D2, nanti kita kalkulasi yang di sini, kemudian semikolon, dan untuk kriterianya tinggal kita blok yang rank ini, D9 sampai dengan D10, tutup kurung dan enter. Nah, ini departemen HR itu ada dua, benar ya, ini satu dan ini dua. Kalau ini kita ganti dengan IT misalnya, kita ganti dengan IT juga ada dua. Kalau kita ganti dengan finance misalnya, kita gunakan dengan finance, maka ada satu karena cuma ini ya. Oke, ini kita ganti dengan HR kembali. Kita ganti dengan HR kembali, kemudian kita akan coba menggunakan kontif ya. Kita coba menggunakan kontif sama dengan, kemudian kita gunakan kontif. Nah, ini kita gunakan kontif, kemudian untuk ranknya karena yang akan kita cari adalah HR, maka untuk kontifnya langsung blok yang rank ini, C3 sampai dengan C7 semikolon, kemudian untuk kriterianya adalah yang di sini ya, tutup kurung dan enter. Nah, ini juga sama, hasilnya adalah 2. Ketika ini ganti dengan finance, maka juga sama, hasilnya 1 ya. Oke, mungkin ini terlihat lebih rumit daripada kontif ya, tapi kalau datanya besar dan berbentuk database yang terstruktur, maka the count ini lebih cepat mengkalkulasi karena memang dikhususkan untuk penggunaan di rumus database ya, seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke sini. The count sama ya, hasilnya 2. Nah, sekarang kita ke the get ya. Kita ke the get, kemudian fungsi the get di Microsoft Excel adalah salah satu fungsi database yang memungkinkan pengguna untuk mengekstrak data yang memenuhi kriteria tertentu dari database atau rentang data tertentu. Nah, ini strukturnya atau sintaksnya the get, database, field, dan kriteria, sama seperti defresh dan the count tadi ya. Kriteria ininya sintaksnya database, field, dan kriteria. Kemudian ini juga sama, dan ini kita ke contohnya ya. Nah, di contohnya kita ingin mengekstrak gaji karyawan dengan nama Cinta menggunakan fungsi the get ya. Kita ingin mengekstrak data
gaji karyawan dengan nama Cinta menggunakan fungsi the get. Nah, ini fungsi the get di sini berarti hasilnya atau ininya sama dengan fungsi VLOOKUP di fungsi reguler ya. Kita lihat di sini the get. Nah, di sini ada the get, maka kalau untuk mencari gaji Cinta, maka rumus yang bisa digunakan adalah sama dengan kemudian kita gunakan the get. Seperti ini. Database-nya sama seperti tadi, blok ranknya atau database-nya B2 sampai dengan E7, kemudian semikolon, dan untuk ininya kita ambil yang ini karena kita akan mencari gaji, berarti klik yang D2 ini, semikolon, kemudian untuk kriterianya tinggal ambil yang di sini. Kalau sudah, tutup kurung dan enter. Nah, ini hasilnya 8.281.000. Cinta, nah ini 8.281.000. Bagaimana kalau kita menggunakan VLOOKUP? Maka sama dengan kemudian kita ketik VLOOKUP. Oke, kita ketik VLOOKUP, kemudian untuk lookup array-nya adalah karena yang akan kita cari ini Cinta, maka lookup value-nya kita ambil yang D10 semikolon, kemudian untuk table array-nya baru kita pilih yang ini ya. Nah, di sini B3 sampai dengan D7, atau bisa juga misalnya langsung ke sini B3 sampai dengan E7, kemudian semikolon, dan untuk index number-nya tinggal kita hitung kolom gaji ini ada di kolom keberapa. Nah, ini kolom ke-1-nya kan ini ya, karena yang kita blok adalah dari kolom B, maka 1, 2, dan 3. Berarti kolom gaji ini ada di kolom ke-3. Kalau gitu tinggal ketik 3 semikolon dan ininya kita ambil yang false atau 0 ya. Tutup kurung dan enter. Nah, ini hasilnya juga sama 8.281.000. Seperti itu ya. Tampak lebih mudah dengan VLOOKUP, tapi kalau sekali lagi ketika ini berbentuk database yang rumit dan lebih besar, maka penggunaan the get ini lebih disarankan karena dia lebih cepat mengkalkulasi untuk tabel dalam bentuk database. Seperti itu ya. Oke, kita beralih lagi ke sini. Sekarang hasilnya sama 8.281. Kemudian kita ke the sum ya. Ya, di sini the sum, fungsi the sum di Microsoft Excel adalah salah satu fungsi database yang memungkinkan pengguna untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu dalam database atau rentang data tertentu. Fungsi ini memberikan fleksibilitas dalam menjumlahkan data dengan kriteria tertentu tanpa mengharuskan pengguna untuk membuat rumus rumit. Nah, ini struktur fungsi dari the sum adalah the sum, database, field, dan kriteria, sama dengan yang sudah-sudah tadi ya. Nah, ini di sini kita ke contoh. Sekarang kita ingin menghitung total penjualan untuk produk celana di wilayah Jawa Barat menggunakan fungsi the sum. Nah, ini contoh fungsinya ya. Di sini ada produknya, kita kembali lagi ke sini ke the sum. Nah, ini kita ke the sum, di sini produknya ada, penjualan, kemudian wilayahnya. Nah, di sini celana Jawa Barat rata-rata. Nah, ini bukan rata-rata ya, jumlah ya, di sini kita ganti dengan jumlah. Nah, ini atau total ya, total omset. Total omset misalnya. Total omset. Jadi di sini kalau kita mau menggunakan the sum, maka ininya sama dengan kemudian kita gunakan the sum. The sum database-nya masih sama seperti tadi, blok semua database yang ada B2 sampai dengan D8 semikolon. Kemudian untuk field-nya kita ambil yang, karena akan cari penjualan, maka blok klik yang C2 ini ya. Klik yang C2 semikolon, dan untuk kriterianya maka ambil yang di sini. B10 sampai dengan C11. Kalau sudah, tutup kurung dan enter. Nah, ini hasilnya sudah muncul 168.142.000. Nah, di sini kalau kita menggunakan sum if misalnya sama dengan kemudian kita gunakan sum if. Ini ya yang pakai S ya.
karena kriterianya lebih dari lebih dari satu, yaitu celana dan Jawa Barat atau biasa dikenal dengan multi kriteria. SUMIPS, nah di sini kalau untuk SUMIPS yang pertama dilakukan adalah SUMRANK atau data yang akan kita jumlahkan. Karena data yang akan kita jumlahkan adalah di kolom penjualan, maka tinggal blok yang C3 sampai dengan C8. Oke, C3 sampai dengan C8 semikolon, kemudian baru ke kriteria rank 1. Nah, ini kriteria rank satunya apa? Karena kriteria rank 1 ini celana, maka tinggal blok yang ini. B3 sampai dengan B8. Semikolon, kemudian baru kriteria satunya di celana ini. Semikolon lagi, kemudian kriteria rank 2-nya, karena kita nyari wilayahnya, maka blok rank wilayah, semikolon, kemudian kriteria keduanya adalah Jawa Barat. Kalau sudah, tinggal tutup kurung dan enter. Nah, ini hasilnya juga sama, 168.142.000 ya. Ini hasilnya sama, tapi sekali lagi seperti biasa, kenapa saya menyarankan untuk menggunakan DESAM dibanding dengan SUMIPS, karena ini kita asumsikan sebagai database ya. Tentu datanya tidak sesederhana ini, jadi kita lihat saja berdasarkan datanya. Ketika ini berbentuk database yang besar dan tapi tetap terstruktur, maka bisa gunakan DESAM. Kalau database-nya tidak terlalu besar dan lebih tidak terstruktur, maka bisa gunakan SUMIPS seperti itu ya. Oke, sementara karena sudah 24 menit, jadi mungkin sampai DESAM dulu. Nanti kita akan coba bahas untuk rumus lain, yaitu fungsi DET ya, atau DET function, manajemen waktu yang efektif. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.